Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailur Rahmania, NRP 21031211111 dari kelas 2D3 ITA akan mempresentasikan teori 2 dari mata kuliah basis data lanjut. Nah, apa yang akan kita pelajari di materi ini? Yang pertama adalah aturan sistem informasi dalam organisasi. Apa saja bagian-bagian dari aturan sistem informasi dalam organisasi itu? Yang pertama, organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Maksudnya, sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Contoh, pada tahun 1960-an, sistem informasi didominasi oleh sistem file. Tapi sejak awal tahun 1970, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data untuk mengakomodasi sistem. Beberapa organisasi membuat posisi administrasi basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Nah, ada beberapa alasan yang merujuk kenapa kita harus menggunakan basis data, yaitu data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terputusan untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Kemudian, fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up to date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dan dimodelkan dan diatur, terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Nah, sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan seperti dijelaskan sebelumnya dalam ukuran besar. 2 karakteristik tambahan dari sistem basis data yang juga sangat bernilai, yaitu data independence, memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi, logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Kemudian ada external schemas atau views, memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan sistem aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Kemudian yang kedua adalah siklus sistem informasi. Nah, pada siklus sistem informasi ini, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan dan diseminasi information resource dan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah siklus sistem aplikasi basis data yang nanti kita pelajari. Nah, ini yang saya jelaskan sedikit tadi ya. Alasan mengapa membutuhkan database itu, data dianggap sebagai resource dan sebagainya yang sudah sempat saya jelaskan tadi. Bisa dilihat poin-poin yang sudah dirangkum. Nah, ini ada 2 karakteristik tambahan. Nah, sistem basis data menyediakan aplikasi baru. Ada 3 poin di sini, yaitu integritas, SQL, dukungan untuk browsing. Kemudian siklus sistem informasi. Nah, kita bahas lebih lanjut di sini. Informasi ini ada sistem definition, maksudnya skop dalam sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan, antarmuka untuk memakai, batasan respons sistem dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Kemudian desain database atau desain basis data. Pada akhir tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem berisi data dari DBMS sudah siap. Kemudian database implementation,
Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Kemudian yang keempat adalah loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Kemudian poin kelima adalah application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Kemudian poin keenam adalah testing and validation. Artinya, sistem baru diuji coba dan divalidasi. Kemudian operation, yaitu sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Kemudian monitoring and maintenance, yaitu selama tahap operasional, sistem secara tahap dimonitor dan dipelihara. Kemudian perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu proses desain basis data. Nah, ada 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan, kemudian desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Nah, untuk tahap 1 di sini kita ada koleksi dan analisa kebutuhan, tahap 2 ada desain basis data konseptual, desain skema konseptual, dan desain transaksi. Kemudian tahap ketiga adalah pemilihan DBMS, tahap keempat pemetaan model data, tahap 5 desain basis data fisik, tahap 6 adalah implementasi basis data dan tuning seperti yang kita bahas sekilas tadi. Kemudian kita bahas lebih lanjut untuk tahap 1. Nah, untuk tahap 1 ini adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai, dokumen, lingkungan operasi, dan penulisan respon. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Untuk dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti policy manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Yang ketiga adalah lingkungan operasi. Nah, saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografis seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan dipelajari. Data input dan output untuk transaksi ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah penulisan respon. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Individu dilakukan interview untuk menolong dalam memperoleh informasi yang berharga dan setting prioritas. Kita menuju ke tahap 2 yaitu desain basis data konseptual. Karakteristik desain skema konseptual adalah expressiveness, simplicity and understandability, minimality, diagrammatic representation, dan formality. Nah, untuk tahap ini, untuk expressiveness, di sini model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Untuk simplicity dan understandability, model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Untuk minimality, model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Kemudian untuk diagrammatic representation,
model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Untuk formality, skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Selanjutnya, masih di tahap 2, yaitu strategi merancang skema. Nah, di sini kita mempunyai 4 strategi, yaitu top down strategi, bottom strategi, inside out strategi, dan mixed strategi. Untuk top down strategi ini dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top down. Sebagai contoh, tentukan hanya beberapa tipe entity level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entity level lebih rendah dan relationship. Nah, untuk yang kedua yaitu bottom up strategi, mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Sebagai contoh, mulai dengan atribut dan kelompok ke dalam tipe entity dan relationship. Tambahkan relasi baru pada tipe entity selama proses perancangan. Kemudian yang ketiga adalah inside out strategi, merupakan kasus khusus di mana bottom up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru pada konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entity nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entity dan relasi yang berhubungan. Kemudian yang terakhir adalah mix strategi, yaitu kebutuhan dibagi berdasarkan top down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom up strategi. Jadi strategi ini mengkombinasikan beberapa skema seperti itu. Kemudian untuk kategori transaksi yaitu retrieval transaction, update transaction, dan mix transaction. Untuk penjelasan singkatnya yaitu retrieval transaction ini digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk memproduksi pelaporan. Sedangkan update transaction ini digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. Dan yang terakhir mixed transaction ini yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Kita lanjut ke tahap 3, yaitu hal yang harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi dan organisasi dalam pemilihan DBMS, yaitu software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, dan operating cost. Nah, faktor adanya keputusan berpindah dari basis file ke basis data ini ada kompleksitas data, sharing di antara aplikasi, pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis, kemudian frekuensi permintaan ad hoc data dan volume data. Nah, untuk ke tahap 4 yaitu pemetaan model data. Tahap berikutnya dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping dan tailoring the schemas to aspect specific. Nah, kita lanjut ke tahap 5 yaitu desain basis data fisik. Kriteria dalam pemilihan rancangan basis data fisik yaitu yang pertama, waktu respon, yang kedua, utilitas ruang penyimpanan, dan yang terakhir adalah transaction throughput. Kemudian yaitu tahap 6, implementasi basis data tuning. Pada tahap ini rancangan logika dan fisik selesai, sehingga kita dapat mengimplementasikan sistem basis data yang merupakan tanggung jawab dari DBA atau Database Administration bersama desainer basis data. Nah, kita lanjut langsung ke tahap soal ya, latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain
basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi basis data, dan tuning. Selanjutnya yaitu manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawabannya adalah desain basis data konseptual, pemetaan model data, desain basis data. Kenapa? Karena suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS Independent Model Data tingkat tinggi seperti ER, Enhanced Entity Relationship Model. Setelah itu skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap kedua ke dalam model data dari model data dari DBMS yang dipilih pada tahap 3. Lalu soal selanjutnya adalah mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawabannya adalah karena aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi lebih tinggi untuk aplikasi tersebut. Kemudian yaitu soal keempat, yaitu mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual. Jawabannya adalah skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independent. Selanjutnya yaitu soal berikutnya, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawabannya karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Selanjutnya adalah bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Yang pertama adalah expressiveness, kemudian simplicity and understandability, minimality, diagrammatic representation, dan formality. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya adalah apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawabannya adalah perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan di mana banyak view dan kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan terpusat, rekonsiliasi dilakukan secara manual oleh DBA. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi konflik pada staf DBA. Permasalahan ini dipecahkan dengan menggunakan konsultan luar. Pada pendekatan view integration, setiap kelompok pemakai perancangan skema konseptual EER masing-masing. Kemudian proses integrasi diaplikasikan pada skema ini oleh DBA untuk membentuk skema integrasi global. Selanjutnya adalah strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan. Seperti yang kita bahas tadi, strategi merancang skema itu ada 4, yaitu top-down strategi, bottom strategi, inside-out strategi, dan yang terakhir adalah mix strategi. Selanjutnya adalah sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jawabannya adalah identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema, kemudian modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya, lalu menggabungkan view, dan terakhir adalah restrukturisasi sebagai langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi, yaitu jawabannya adalah organization wide adoption of a certain. Yang kedua adalah familiarity of personnel with the availability of vendor service. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.